satu hal yang gue apresiasi itu emang keberadaan ruang terbuka itu cukup banyak yang baik yang publik maupun private gitu. Karena let's say yang publik itu gue bisa nyebutin ya, beberapa taman yang ada di Jakarta Selatan itu udah mulai teraktivasi gitu. Dan yang kita khawatirkan kadang namanya juga anak muda, apalagi anak-anak sosial politik kalau udah bercanda kan suka nyebutin kata-kata yang dilarang negara. Satir-satir gitulah. Kalau dalam fenomena kelas menengah di perkotaan, gue ngeliatnya kayak apa ya? Hidup segan mati tak mampu. Gitu, kayak nggak mau kali. Nggak mampu. Ya, tak mau, nggak mau. Terus gue merasa emang Sabtu Minggu gue kemana ya? Kan Bapak golf, Pak. Bapak golf. Nongkrong lagi bareng Mil dan Mamut di sini. Bareng Ica. Dari mana coba Ica? Dari mana? Gue tanya sama lo. Gue Riza Olivia tapi dipanggilnya Ica. Riza Olivia. Oh, gue pikir Anissa kan biasanya kalau dipanggil Ica kan Anissa, Hairunisa gitu kan dipanggil Ica. Iya, kenapa ya? Iya, dipanggil Ica jauh banget. Lu dari mana, Ca? Biar gue Dari Bogor. Dari Bogor. Organisasi lo katanya lo orang yang konsen sama masalah perkotaan. Jadi apa organisasi lo nih? Ya, gue ngembangin komunitas dari tahun 2020. Namanya Melihat Kota. Jadi Melihat Kota itu kayak komunitas yang mana kita selalu pengen istilah bekennya tuh harus utamakan perspektif kritis dalam melihat fenomena perkotaan gitu. Dan awalnya sih bergeraknya secara digital, kayak bikin konten-konten nyambat analisis. Pengennya kayak shit posting awalnya, yang anonim gak kelihatan. Tapi makin lama ke-reveal sendiri dan akhirnya muncul di publik. Ada demand kayak, kok gak dibikin komunitas, gak terbuka. Akhirnya yaudahlah 2023 dijadiin komunitas, tapi tetap aja kegiatan-kegiatan kita kalau di luar dari medsos, tetap harus mengenalkan isunya gitu, ya edukasinya gitu sih komunitas gue. Banyak masanya? Masa anggotanya, volunteer? Kalau untuk saat ini sih volunteer 20 tuh harusnya udah banyak ya, udah karena banyak volunteer ya. Karena kan capek juga ya untuk kerjaan yang sukarelawan. Cuma kita keanggotaannya masih belum tetap, jadi kayak namanya juga volunteer, kalau lo mau berkarya sesuatu di sini silahkan, kita terbuka. Tapi kalau emang udah waktunya mau pergi ya it's fine gitu, yang penting tetap terkoneksi aja sih. Oke, lo jadi foundernya atau apa nih lo di situ? Gue waktu itu founder seorang. Sekarang ber-20. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Belum pertama kali bikin. Tuh. Apa? Udah nyala belum sih? Tapi lu maksudnya pertama kali bikin itu tuh tujuan lu apa? Kan shit posting. Tapi maksudnya shit posting berarti ranting dong. Maksudnya lu mencoba mengkritisi sesuatu atau iya? Iya, apa tujuan mengkritisinya? Jadi waktu itu tuh 2020 kan pandemi. Gue semester 5 ngambil mata kuliah politik perkotaan. Oh, politik perkotaan. Sama Jimmy ya? Sama Jimmy. Wah, ini ternyata ada kasuan Jimmy. Ada kasuan Jimmy. Bu CM gitu. Terus gue ngerasa di antara beberapa matkul Polkot salah satu yang menarik lah buat ngasih banyak insight. Intinya yang gue dapetin penyembah Jimmy juga ternyata. Ternyata tuh kayak ngomongin kota tuh gak harus tentang infrastruktur mulu gitu, yang kayak dikaji anak-anak sipil, arsitek atau misalnya anak planologi. Cuma secara politik tuh juga bisa diulas. Terus gue kayak ya udahlah, gue pengen bikin komunitas yang ngomongin kota tapi basisnya ilmu sosial politik gitu. Nah, kan misalnya kalau anak sosmed kan ya banyak fafihuas, kritik-kritik. Nah, gue pengen yaping gue di medsos tuh mengkritik tapi tetap ada basis yang lebih analisisnya gitu. Misalnya pakai teori apa, terus gue punya evidence based gitulah. Setidaknya ada beberapa data yang orang tuh jadi tahu, oh lo lagi ngomongin ini, sudut pandang lo seperti ini gitu. Cuma makin lama ya senengnya sih orang-orang makin demand untuk ngebantu melihat kota dari yang sudut pandang lebih kritis gitu. Akhirnya ya udahlah, gue nggak mau hanya yaping atau postingan FYI yang kayak cuma dari Google terus gue rewards ya, tapi gue berani untuk ya udah ini sudut pandang gue, lo terserah kalau lo mau menentang silahkan, mau kritik gimana, tapi ini arah sudut pandangnya Melihat Kota gitu. Awalnya lu cuma kayak
menyajikan fakta, lama-lama lu kasih nilai-nilai lu juga gitu ya. Benar. Menarik ya. Gue Apa cuma sih? soalnya enggak gue mau kasih tahu aja, gue waktu itu juga ngambil mata kuliah itu. Oh, Gua di sombong gitu. Bahwa Sorry, lu ini lebih paham. UI Connection, mohon maaf. Lebih UI ngeri. Connection. Oh iya. UI Connection. Minimal amin lah ya. Udah tahu gue. Tapi gue lupa. Tapi waktu itu gue ngelihat emang sih memberi insight politik dari, karena gue waktu itu kan lu suruh bikin paper kan terakhir ya. Iya, riset beneran. Riset beneran kan. Yang lu riset apa? Waktu itu karena fenomenanya pandemi, jadi kelompok gue tuh ngerasa ada ada kebijakan pembukaan ruang yang menurut kita tuh kurang adil gitu. Misalnya kayak PSBB di mall tapi di taman nggak boleh gitu ya. Taman kan itu sangat restricted. Iya. Tapi mall boleh, padahal boleh. kalau kayaknya secara kesehatan gitu ya. Orang kalau beraktivitas di luar tuh potensi untuk Lebih, menyebarkan iya, virus iya. nggak sebahaya ketika lo di mall. Tapi Taman waktu itu Tebet ditutup tapi kokas dibuka gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kita penelitiannya ke arah situ, kita wawancara ke beberapa asosiasi yang mendorong pembukaan mall dan ya at least dari situ dapat understanding aja apa concern mereka gitu ya. Mungkin argumennya lebih kayak ya kita kan ingin memberdayakan ekonomi kecil, terus pegawai-pegawai. Ya tapi ya udahlah, lesson learn aja kayaknya dari situ kayak gak bisa. Ternyata kekuatan ekonomi lebih besar. Kapital menciptakan ruang. Kapital menciptakan ruang di kota. Oke ya siap. Hanya mendengarkan aja. Tapi bicara soal kota ya, maksudnya Jakarta ini kan banyak kelas-kelasnya gitu. Ada kelas bawahnya, kelas atasnya, kelas menengahnya, bahkan ada yang bilang kelas menengah ngehe gitu. Itu gue. Bahkan lu juga salah satu orang yang concern sama kelas menengah ya di Jakarta. Sebenarnya situasinya gimana sih kelas menengah kita sekarang? Dengan Kenapa tiba-tiba bicara kelas menengah ya? karena di tor pertama pertanyaannya gitu, Bapak nggak baca tor kan? Enggak, bukan. Soalnya kalau sama Bapak ini Bridgingnya jauh banget. Masalahnya bridgingnya jauh banget. Tiba-tiba nanyain kelas anjir. Iya, Jauh gimana banget tuh? tuh bridging Saya dulu. ngikutin tor ini. Ibu Ana dan Ibu Vida ini pertanyaannya. Ya tapi maksudnya kalau ngomongin kelas menengah dan kota sebenarnya cukup dekat. Kayaknya semua kelas dekat sih ya, sebetulnya apalagi kelas yang makin ke bawah gitu. Cuma kalau dalam fenomena kelas menengah di perkotaan, gue ngelihatnya kayak apa ya, hidup segan mati tak mampu. Oke. Gitu, kayak Nggak mau Terus, kali. terus. Oh, nggak mampu. Ya. oh ya tak maksud- mau gak mau. Karena ya saya lo punya duit, lo punya kapasitas untuk makan minimal ya 3 kali sehari, tapi untuk memenuhi kebutuhan lo di luar kebutuhan primer tuh susah gitu. Misalnya sesimpel lo mau jalan-jalan, refreshing, doing something related to hobby tuh kok apa-apa bayar mahal gitu. Dan sebetulnya memang banyak faktor, cuma kalau gue nariknya dari POV perkotaan ya karena khususnya kayak kota Jakarta gitu ya, kita menyajikan ruang ketiga, ruang alternatif selain rumah dan kantor atau sekolah itu ruang-ruang yang eksklusif, mahal, berkaitan dengan luxury gitu. Ya, Jaksel lah gitu ya. Jaksel banget lah, Walaupun ya. sebenarnya di Jaksel juga banyak orang miskin sebenarnya. Benar, di balik gedung banyak permukiman kelas bawah kan. Ya tapi di situ apa namanya gue lihat di Jakarta ternyata kita mendefinisikan suatu hobi minat itu sebagai hal yang mahal dan selalu identik dengan apa ya, mungkin kayak istilahnya gold 24 karat gitu. Kayak lo ke GI, lo ke mall-mall. Dan ya gue pikir itu dilemanya kelas menengah. Gue bisa hidup di kota tapi entah kenapa kok Sabtu Minggu gue mungkin tidak semakmur itu ya. Gue nggak bisa enjoy aktivitas di luar kerjaan gue. Dan makanya kebutuhan akan ruang alternatif itu akhirnya jadi meningkat gitu. Misalnya kalau gue amati dari teman-teman perkotaan itu banyak yang mulai mendorong namanya ya ruang ketiga gitu. Misalnya nggak harus RTH, nggak harus taman kota, tapi kayak ruang-ruang yang bisa dikelola swasta, tidak terlalu komersil, tapi ruang itu cukup aman juga ya. Misalnya kayak sekarang kan orang kalau mau diskusi sesuatu yang politis, isu-isu sensitif tuh agak impossible ngomongin di taman kota karena ngerasa di taman kota itu akan ada banyak yang mendengar, melihat gitu. Sedangkan mungkin ada kelompok-kelompok yang ingin melakukan diskusi seperti itu dan butuh ruang yang aman gitu. Dan gue kayak ngerasa ternyata ada juga ya alternative space yang dikelola swasta, kita tetap bayar, cuma dengan harga yang lebih
Murah. Ya lo nongkrongnya di BKT, ya kan nongkrongnya di Jaksel mahal. Makan tuh kurang tutut kayak gitu-gitu. Flyover Pasar Rebo tuh jadi Pasar ruang Rebo, publik Lonjong yang nggak Sayo, akan tahu gejrot kan. yang nggak akan orang lain mendengar kalau lagi diskusi politik orang nggak kedengeran. Flyover Cirebon. Flyover Pasar Rebo kan ya? Jantung ya? Anjir, iya flyover Pasar Rebo kan bueng. Mana kedengeran orang sebelah juga motor. Tapi maksud gua menarik sih emang karena ini sebenarnya pas banget dengan kegelisahan gue. Kegelisahan. Bapak banyak banget kegelisahan ya, Pak? Iya, karena gue hidup di Jakarta dari lahir. Ini sombong nih karena dia orang Bogor gitu. Iya, dia Takut orang Bogor. ya, Gue orang KTP hidup di Jakarta jawabannya. dari lahir. Terus gue merasa emang Sabtu Minggu gue kemana ya? Kan Bapak golf, Pak. Bapak golf, ruang Kan hampir. itu bukan di Jakarta. Bapak kapitalisme ruang yang paling mubazir, Pak, sama umat manusia, Pak, main golf, Pak. Sabtu Minggu saya nggak golf, Pak, mahal. Nggak golf, tapi maksud gue bingung. Mau ke pik lagi, ujung-ujungnya akan selalu ke mall lagi. Ke taman mana yang akhirnya bisa. Nah, maksud gue paham sih. Maksudnya emang kegelisahan itu ada bahwa ruangnya nih di Jakarta sebenarnya bukan ruang sih ya. Amusement kali bahasanya. Maksudnya tempat-tempat yang akhirnya bisa membuat lo lebih bisa keluar dari rutinitas gitu. Itu yang nggak banyak hadir kan. Makanya ketika PIK dibuka, buset semua orang ke PIK gitu kan waktu itu. Terus sebelumnya lagi BSD dibuka, yang BSD semua orang ke BSD gitu kan kayak gitu. Nah, tapi maksud gue itu terjadi by design atau sebenarnya ini bagian dari keteledoran orang yang memimpin kota gitu. Itu menurut lu gimana kalau? Nah, kalau ya ini personal stance gue aja. Kalau ngeliat yang di Jakarta, satu hal yang gue apresiasi itu emang keberadaan ruang terbuka itu cukup banyak, yang baik yang publik maupun private gitu. Karena let's say yang publik itu gue bisa nyebutin ya, beberapa taman yang ada di Jakarta Selatan itu udah mulai teraktivasi gitu. Cuma ternyata ada banyak loophole yang bikin orang tuh mikir dua kali kalau ke taman. Kenapa ya gue nggak mau beraktivitas di taman gitu? Misalnya kadang gue juga walaupun orang yang suka ngedorong, yuk kita main ke taman gitu, ngapain kayak di sana. Cuma gue pun at some point kayak gue males ke taman, dan akhirnya gue coba nyari tahu dan compare dengan beberapa literatur ya, ternyata ada beberapa taman di Jakarta itu yang memang nggak menjamin aksesibilitas dan keamanan itu sendiri. Misalnya setiap pengunjung taman dengan karakteristik tertentu, misalnya lo perempuan, lo anak, lo disabilitas, lansia, pasti punya kriteria standarnya sendiri yang buat dia tuh ngerasa aman gitu. Ya mungkin gue dengan identitas gue sebagai perempuan, gue ngerasa ya kadang taman tidak memberikan gue ruang yang privat, in which gue nggak terlalu suka mendapat tatapan gitu. Wah, udah. Oke. Selama syuting gue kesana. Wah, jadi kayak film kalau ngobrol kayak gini kayak film Ngobrolnya kayak gini. cinta, tau gak? Selama syuting Kayak saya film akan menghadap ke cinta. kamera gitu. Ya maksudnya kan kalau ini dalam ruangan yang udah concern kita gitu kan. Tapi kalau di taman kan itu bingung juga gitu kan. Maksudnya nggak semua orang tuh dalam satu ruangan taman itu orang sudah dalam persetujuan untuk saling melihat gitu. Itu kayak hal-hal kecil yang kadang menurut gue entah kenapa nggak bisa di capture sama para orang yang membuat kebijakan gitu. Kayak sesimpel ya udah kan ada taman gitu. Ya kan lo nggak cukup provide taman doang, taman tuh ada unsur-unsur lainnya gitu. Misalnya kalau bahas yang lebih infrastruktural, lo butuh lampu karena mungkin kelompok anak-anak dan perempuan itu yang butuh gitu. Lampunya pun seinget gue yang pernah gue baca standarnya nggak bisa lampu warna putih, nggak bisa lampu oranye karena kelompok ini punya kriteria khusus di mana kalau misalnya lampu oranye itu identik dengan kasus-kasus yang gelap gitu. Misalnya kalau lampu terlalu putih, lo ngerasa terlalu terekspos. Atau misalnya nanti standar jalan. Susah banget. Jadi maksudnya ya, menurut gue memang ada detail-detail yang harusnya tuh dari awal bisa dipersiapkan dan baru dibikin gitu. Jadi kan sayang aja kalau misalnya lo punya ruang publik, lo pengen itu teraktivasi, pengen dikenang warga ini hasil buah kerja lo selama kerja memimpin, tapi ya warga tidak meng-acknowledge itu sesimpel karena ya nggak datang sampah, ya aksesnya nggak ada gitu sih. Kalau gue mungkin lebih ke situ sih. Itu lo pikirin lampunya juga macam-macamnya Nah ini traktor. Ribet amat ya.
Iya, tapi kalau menurut gue nggak tahu sih. Lu merasa bahwa sebenarnya gue mau balik lagi ke pertanyaan yang tadi bahwa ini tuh memang kepengenan dalam artian memang pemerintah kota yang gak serius atau sebenarnya ada agenda lain dari pemerintah kota yang akhirnya nggak membuat itu senyaman mungkin gitu atau emang ketidaktahuan mereka aja sih. Nah itu jadi kayak banyak hal yang mungkin kalau yang gue amati sama bekerja dan kadang kan gue kerja juga sama pemerintah daerah, birokrat. Mungkin secara organisasi dan kapasitas kadang di birokrat ini juga minim. Misalnya ya mereka biasanya waktu mereka terbatas, tapi untuk pengerjaan satu proyek tuh wah gila birokrasinya panjang banget gitu. Betul. Jadi lo mau ngerjain satu taman aja mungkin lo butuh 5 tahun gitu hanya karena mandat di birokrasi. Dua mungkin tenaga ahli misalnya kayak ya orang yang spesifik bisa ngomongin lampu taman, orang bisa ngomongin jalan itu kan biasanya ada di konsultan ruang publik gitu. Mereka yang punya tapi si pemerintah ini tidak punya istilahnya punya duit untuk nge-hire mereka gitu. Dan yang kalau dari POV yang lebih skeptis ya kadang gue skeptisnya emang lo nggak sesimpel nggak ngebudgetin aja untuk membuat taman sedetail itu gitu. Dan apa ya kalau opini gue entah kenapa kecenderungan pemerintah itu ketika akan menyediakan sesuatu yang sifatnya komunal for community budgetnya selalu ditekan gitu. Tapi ketika itu mengarah pada komersil, person oriented, itu pasti digede-gedein. Terlihat misalnya kayak PSN. ya sebenarnya KRL yang NIK itu sesuai nomor KTP. Itu kan seharusnya aset publik yang dimiliki semua orang tanpa memandang kelas. Dan ya udah namanya juga barang ada barang privat, ada barang komunal. Nggak semua barang komunal itu menurut gue harus dibikin progresif gitu. Karena ya udah sesimpel itu aset yang nggak perlu dipandang kelas sosial atau ekonominya. Tapi entah kenapa paradigma pembangunan kesini kelamaan ya udah kita bikin semuanya progresif, tapi sialnya itu progresifnya di ranah-ranah yang seharusnya jadi kepemilikan publik. Gitu. Itu sih. Tapi gue mau ulas kayak lo tadi berapa kali bicara soal ruang alternatif gitu. Maksud gue mau nanya definisi lo ruang alternatif tuh apa aja bentuknya dan sebenarnya di DKI Jakarta itu fokusnya kita sebenarnya butuh apa sih selain taman misalnya? Nah, ruang alternatif jadi kayak gue belum bisa mendefinisikan secara kayak ahli, tapi pengalaman gue kemarin berkegiatan di Melihat Kota, kita mengunjungi 2 tempat, itu perpustakaan swasta, dan yang kedua itu ya kios ojo kios. Gue agak bingung mendefinisikan kedua tempat ini gitu. Mereka public, open for public, tapi dikelola secara swasta dan kalau mau beraktivitas di sana gue bayar. Di mana? Di kios ojo kios sama ada salah satu perpustakaan. Ya itu open for public, cuma ya gue bingung bayar gitu kan. Cuma apa yang gue dapatkan dari membayar itu ya gue merasa ruang itu cukup nyaman untuk kita beraktivitas ketimbang ketika gue bersama komunitas tuh ngadain kegiatan di taman kota yang terbuka. Karena sesimpel gue inget ya kalau kita berkegiatan padahal kita nggak ngapa-ngapain hanya ngeriung, kehadiran satpam ngeliatin dan foto itu tuh udah aneh ngasih gitu, ngerasa tidak aman, tidak nyaman gitu. Kayak emang kita penjahat or whatever it is gitu. Dan yang kita khawatirkan kadang namanya juga anak muda, apalagi anak-anak sosial politik. Kalau udah bercanda kan suka nyebutin kata-kata yang dilarang negara. Satir-satir gitulah. Nah itu kan kalau misalnya kedengar tuh kita langsung panik gitu kan. Atau ngomong itu ketika di mungkin public space juga termasuk transportasi publik bisa gitu. Ya kita ngerasa takut. Sedangkan ketika kita berada di ruang yang berbayar ini, meskipun berbayar dengan harga murah, tapi kita mendapatkan keamanan. Gitu. Jadi gue pikir ruang alternatif ini memang definisinya akan banyak karena akan menyesuaikan target pasarnya gitu ya. Mungkin di beberapa lokasi di Jakarta ruang alternatifnya bentuknya kios ojo kios gitu. Cocok lo untuk yang suka diskusi tentang isu-isu sosial politik. Di satu sisi lo bisa beli kopi dan juga beli buku. But at the same time itu juga jadi tempat buat nge-geek gitu. Mungkin memang kayaknya
daerah situ pasarnya adalah orang-orang segmen seperti itu. Begitupun yang tempat gua di perpustakaan tuh di daerah belum lagi Jeruk Purut, ya mungkin itu emang segmennya orang-orang literasi, orang yang suka baca kritis, dan mereka mainnya ke situ. Jadi ya akan banyak definisi ruang alternatif menyesuaikan masyarakat lokal atau ya masyarakat lokal setempat lah. Oke, tapi gua mikirnya gini bos, apakah ruang alternatif itu yang paling ideal tuh harus gratis? Pertanyaan gue gitu ke lo. Karena menurut gue jadi polemik juga nih, kalau lo minta gratis, gimana mau ruang itu berkembang juga kan kalau nggak kira secara ekonominya nggak tumbuh gitu. Ya gue sih kalau mau hitung-hitungan gitu, ya gue akan tetap mendukung ruang alternatif yang berbayar karena satu, gak semua orang punya terdorong untuk membuat ruang itu. Betul. Gitu. Gue tahu mungkin bikin ruang kayak gitu bayarnya mahal, sewa tempatnya, tapi at the same time lo ngebuka itu untuk publik dengan harga miring gitu, otomatis ya kemungkinan besarnya lo rugi dan lo harus nyari pendanaan di luar dari orang-orang yang akan menyewa tempat itu. Jadi memang dilemanya di situ ya, kayak ya lah gue mau beraktivitas aja harus bayar, tapi at the same time gue juga ya harus realistis gitu untuk menjalanin ruang yang gratis cuma-cuma, ya lo sama aja memiskinkan si orang itu gitu. Jadi ya gue selalu berusaha mawas lah, oh ya gue ngerti kenapa dia minta gue bayar. Oke, berarti nggak serta-merta gratis lah ya sebenarnya. Ayo lo, nomor 3, pertanyaan nomor 3. Enggak, pertanyaan nomor 3 dulu nih. Enggak, tapi gue ini orang nih lepas konteks mulu nih. Mau men-zoom out pembicaraan kita. Ini terlalu mengerucut kepada ruang ketiga. Kayak orang ketiga aja. Tapi gimana soal kita balikin lagi soal politik perkotaan nih. Mungkin kalau gue ngelihat, gue pengen ngebawa isu yang nggak ada di Tor. Kan Jakarta sekarang mau dijadiin aglomerasi kan, Jabodetabek, Jur. Maksud gue, lu sendiri nggak tahu, lu mau sendiri memandang bahwa masalah ini aglomerasi ini akan membuat Jakarta lebih kompleks masalahnya, atau sebenarnya malah menguntungkan Jakarta dan membuat Jakarta lebih terintegrasi pembangunannya? Gue pakai POV orang Bogor kali ya, karena satu mungkin gue salah satu orang yang pernah terdampak tidak langsung, tapi di satu sisi ya gue juga agak pro dengan Dewan Aglomerasi ya namanya, nggak salah. Pertama, kalau dari sisi gue sebagai orang tinggal di Bogor, jadi gue tinggal di perumahan yang mana depan perumahan gue itu dilalui jalan tol. Gue waktu itu ngelakuin penelitian di situ karena ya ada masalahnya waktu itu waktu tol dibangun, orang demo. Jadi gue kayak ya udahlah ini case terdekat gue. Gue waktu itu nggak paham apa yang didemoin karena ya udah ada tol, menurut gue bagus. Gue jadi cepat naik mobil terus ke Jakarta. Tapi nggak berhenti di situ ternyata masalahnya. Tol ini dihitungnya kalau nggak salah PSN. Jadi ada kepentingan Tol Lingkar Bogor kan? Kepentingan kota pusat untuk terhubung ke daerah-daerah penyangga khususnya yang lebih strategis secara ekonomi gitu. Sehingga gue tol itu nyampe ke Parung, gue nggak tahu di Parung ada apa, mungkin ya pasar gitu. Enggak, itu biar muter. Jadi kalau dari Bogor, dari BSD mau ke Bogor tuh jadi lebih dekat. Jadi lebih dekat, jadi nggak perlu lewatin tol lingkar luar sebenarnya itu niatnya. Nah, tapi tuh mungkin ini kepentingannya sangat kepentingan orang perumahan banget gitu ya. Dan gue nangkep kenapa mereka marah bukan karena kita nggak bisa akses tol. Jadi lucu, ini gate perumahan gue di sini tol. Jadi kalau orang mau masuk tol itu nggak bisa karena akan ditabrak dari arah yang sananya lah. Harus muter. Jauh. Harus muter jauh banget. At the same time harga tolnya mahal banget, 14,5 sampai 15.000 kayaknya sekarang ya. Dan yang ketiga, kalau gue marah-marah sebagai SJW-nya urban gitu, gue ingat tepat di bawah jalan tol itu dulu adalah tempat yang sangat hidup dengan emak-emak bawa belanjaan dari pasar. Anak-anak sekolah itu bisa menyeberang walaupun ya banyak yang ketabrak, dan gue juga pernah ketabrak di situ gitu. Cuma at least apa yang penting menurut gue, dulu di situ tempatnya hidup oleh para pejalan kaki dan lebar jalannya relatif sempit gitu, in which kendaraan jadi makin sedikit kan. Nah sekarang dengan adanya tol terus pelebaran ruas jalan, itu semua mobil ngebut.
gue pernah ngetes rata-rata di sana, sekitaran 40 km per jam lah untuk di jalan biasa gitu. Dan akhirnya dengan sendirinya kehidupan di perumahan itu mati, akhirnya orang-orang switch menjadi pengguna kendaraan pribadi gitu. Dan pas gue tanya lebih lanjut, ini sebenarnya proyek siapa sih gitu? Karena gue gue wawancara ke beberapa pihak pembangun di Bogor, nggak ada yang bisa jawab. Oke. Terus gue bilang, ya ini kan proyeknya kementerian. Terus ya elah gue harus ke pusat gitu hanya untuk wawancara. Iya mbak, kalau mau wawancara ke pusat aja. Ya udahlah, karena gue ada keterbatasan waktu untuk tugas, penelitian gue berakhir di situ ya. Intinya ada miskomunikasi antara pusat dan daerah penyangga, but at the same time daerah-daerah penyangga ini nggak terlalu bisa menolak kebijakan-kebijakan itu gitu. Nah, dengan kehadirannya Dewan Aglomerasi, ya gue harap Dewan ini emang bisa berfungsi sesuai fungsinya gitu. Okay. Ada kepentingan-kepentingan daerah penyangga yang perlu dikomunikasikan, tapi kan ya ada chance lain yang mungkin Dewan Aglomerasi ini malah jadi tetap Jakarta sentris untuk mewujudkan cita-cita utopis Jakarta globalnya itu gitu. Jadi dua. Jadi sebenarnya itu menguntungkan lo kalau mau lo ke bandara, karena jadinya lo lebih dekat. Maksudnya mungkin ada sisi itu yang dilihat. Jadi lo nggak perlu lewat dalam kota, nggak perlu lewat Jagorawi. Dari situ lo bisa lebih langsung ke Tangerang. Enggak, maksud gue poinnya sebenarnya gue bukan mau belain rezim ya. Makanya gue mau bilang ternyata mungkin jangan-jangan ada target yang mau dipasang, kayak misalnya biar lo lebih dekat ke bandara orang-orang Bogor gitu, yang ternyata selama ini mungkin gak dikomunikasikan gitu. Nah, gue lagi ngebela Vida nih gue. Iya. Coba pertanyaan ketiga apa? Nggak tahu. Hah? Lihat dulu. Aduh, coba Fit, apa Fit? Pertanyaan ketiga Fit. Gak jelas ini. Maksudnya. Kebutuhan lain selain housing kayak gitu di Jakarta tuh. Oh iya. Ya, wah itu lebih kompleks lagi sekarang ngomongin housing. Zoom out lagi ngomongin housing. Nggak tahu, tapi maksud gue lu. Kecuali Kecuali housing apa gitu selain itu kan. Ya, tadi kan ruang terbuka. Ruang ketiga. Oh iya, ada nggak yang lain? Tadi udah dijelasin juga sama dia. Lo kagak nyimak sih lo. Iya. Udah pertanyaan keempat. Nggak tahu. Ya tapi maksud gua nggak tahu lu melihat kota, melihat bahwa akhirnya apa sih kebutuhan? Ya, itu gua paham maksudnya. kebutuhan orang kota yang selama ini belum terpenuhi gitu kan ya, gua simpulkan. Yang belum dipenuhi oleh pemerintah pada saat ini. Jakarta ya terutama ya. Bukan Jabodetabek, Jakarta. Ya udah, gue pakai sudut pandang orang Jakarta gitu ceritanya ya. Kayaknya sih gue cukup merasa di Jakarta itu transportasi oke lah dibandingkan kota-kota lain. Jaklingko oke. Terima kasih Pak Anies. MRT oke. Terima kasih Pak Jokowi. Ya walaupun namanya juga kayak kritik-kritik kecil tetap ada lah ya. Sekarang mungkin ngomongnya udah ke aksesibilitasnya gitu ke transportasi. Cuma kalau perumahan kayaknya ini akan selalu jadi isu yang pelik. Kecuali perumahan tuh urusan masing-masing lah. Gue baru nonton Home Sweet Loan, susah banget emang cari rumah. Ya, dan itu juga yang didorong sama kolektif-kolektif perkotaan gitu, karena ya mungkin waktu gue pertama kali diajak gabung di isu hunian layak gitu, gue awalnya bingung karena apa yang dipermasalahkan dari rumah gitu. Gue cukup sombong lah gitu karena gue orang Bogor dan gue punya rumah gitu lah ya. Gue tidak repot masalah rumah. Gue tinggal sama orang tua gitu kan. Rumahnya tapak lagi. Tapi dari situ ya belajar, ternyata kalau di Jakarta emang sepelik itu gitu ya, karena banyak lahan-lahan yang akhirnya memang dibangun untuk hunian, tapi kan kelasnya itu kan yang mungkin tidak berpihak. Kelas menengah Jakarta sekarang ke Depok sama Bogor. Ke pinggiran-pinggiran. Iya, ke PSD juga banyak. PSD, lanjut. Dan ya misalnya kalau dikaitin lagi sama kelas menengah ya, kalau nggak salah ini gue udah tulis sih di kontennya Melihat Kota. Ya ke tim 1 kelas menengah makin lama menurun angkanya ya, karena bukan makin naik tapi malah makin turun. Okay. Kedua, gambaran besarnya gitu ya kalau untuk memudahkan melihat ketimpangan, ya ternyata kota-kota Jakarta dan Bodetabek itu koefisien gininya makin tinggi tiap tahun, jadi ada kesenjangan yang meningkat juga gitu. Dan balik lagi kalau ke isu perumahan ya,
kemarin tuh ini kalau nggak salah ya, ada demo dan sayangnya itu nggak masuk di berita Google karena gue langsung cek kan. Itu permasalahan penataan kawasan sesuai mengacu pada RDTR. Oke. Rencana detail tata ruang. Oh. Itu udah teknis banget sih. Cuma maksudnya yang gue tangkap dari situ adalah ada apa ya? Jadi gini intinya RDTR 2022 waktu itu disusun Pak Anies yang mungkin dengan kontrak politiknya dengan beberapa kampung tertentu, RDTR itu mengakomodir kebutuhan kelompok masyarakat kecil-kecil ini gitu. Tapi tiba-tiba di 2024 ini dari pemerintah ngajak yuk kita bahas lagi RDTR tapi dengan waktu yang mendadak. Konsepnya udah ada, materinya udah ada, terus kayak kita hanya diminta feedback gitu. Jadi kan settingan berarti. Ya, yang dikhawatirkan mungkin itu hanya settingan, yang penting oh ya udah ada nih kalau dalam agenda laporan ya sudah melakukan group discussion dengan komunitas-komunitas gitu. Nah, mungkin di pengalaman gue yang lain ya gue pernah ngobrol gitu di salah satu kampung pesisir, apa sih yang menjadi keresahan dari RDTR ini gitu. Ya karena misalnya di RDTR itu kan ada pembagian kawasan berdasarkan misalnya mana ruang hijau, mana ruang biru, mana ruang permukiman. Dan beberapa wilayah kampung-kampung permukiman ya kelas bawah ini akan digantikan dengan zonasi yang lain gitu. Misalnya argumennya untuk mencegah banjir maka kita akan membangun NCICD dan itu kan akan rentan dengan penggusuran lagi gitu. Nah, kalau misalnya ditarik kelas menengah, apakah itu juga berpengaruh? Ya, menurut gue berpengaruh gitu, karena khawatirnya RDTR ini, gue belum tahu ya RDTR yang diusung seperti apa, kayaknya dokumennya juga nggak disiarin deh, kalau dicari di Google, di sosmed, I'm not sure itu ada. Gimana kalau RDTR ini tiba-tiba memang membentuk zonasi kawasan yang memang hanya bisa diakses orang-orang kelas bukan menengah lagi gitu, kelas-kelas atas gitu ya. Berarti lo emang nggak punya kesempatan untuk punya rumah di Jakarta. Kalau lo sendiri tidak concern dengan pembagian zonasi kawasan RDTR itu sendiri. Jadi gue pikir kayak apapun masalahnya yang berkaitan dengan rumah, penggunaan lahan, kayaknya ya orang-orang udah mulai harus ngeh dengan rencana detail tata ruang kotanya masing-masing. Dan kebanyakan dari kita nggak peduli juga soal itu kan? Iya, karena, nah menariknya menurut gue ini, nggak banyak diomongin even di website. Gue tadi kayak search ya, apa ya masalah RDTR kota A, B, C, D, itu nggak ada gitu, kayak cuma dokumen teknis doang, tapi tidak diberitakan isunya. Gitu. Jadi nggak ada perdebatan publiknya juga soal itu. Jangan-jangan sebenarnya gue malah curiga bahwa jangan-jangan RDTR itu Bapak curiga mulu kerja deh. Enggak, karena gue pernah ikut dalam satu diskusi yang soal desain ruang Jakarta dari tahun 1970-an itu sampai sekarang belum kejadian. Paham gak maksud lu? Itu dari rencananya dari tahun 70. Tapi sampai sekarang belum dilakuin sama sekali. Jangan-jangan poin gue maksudnya jangan-jangan RDTR itu emang dalam tanda kutip dokumen tidak berguna yang nggak akan jadi apa-apa juga. Apa benar semua tergantung dalam prosesnya RDTR tuh cuma dokumen doang yang akhirnya nggak ada implementasinya apa-apa gitu. Paling cuma buat nentuin kalau misalnya lo mau RAB bangun rumah gitu, ini masuk zona hijau apa enggak, cuma gitu doang. Menurut gue sih kalau ditelik secara politisnya itu berpengaruh sih, karena kan misalnya ya ini agak narik ke masa lampau gitu. Orang-orang mungkin questioning kenapa ada tempat seperti SCBD segitiga emas gitu yang membuat kita tuh merasa kok gue nggak diterima ya di segitiga emas ini, simpel karena mereka terlalu mahal gitu. Ya ternyata penataan ruang seperti itu, ada ruang komersil semahal itu, ada permukiman elit kayak di Menteng, karena itu mengacu pada dokumen itu. Gitu. Tetap kepake sebenarnya. Tetap kepake, nah. Tapi kepakainya bagian situ doang, bagian lainnya kagak. Iya, dan menurut gua udah harusnya orang tuh lebih peka lagi sama hal-hal yang lebih teknis gitu. Mungkin karena orang suka bilang
ya udahlah itu mah teknis urusan siapa gitu. Tapi ternyata yang dipolitisasi adalah hal-hal yang kita nggak pernah mau sentuh gitu, karena orang ngerasa ya udah kan itu bukan expertise lu, ngapain lu ngerti tentang gini. Jadi akhirnya makin abai, makin ditindas lah dia. Makin ditindas gitu. Tapi ini bisa jadi juga gak? Maksudnya kan kalau kita lihat ya Jakarta kan luas banget nih. Ada Jakarta Pusat, Jaksel, Utara, Barat dan semacamnya yang sebenarnya kalau kita lihat dari infrastruktur sama dimensi sosial tuh beda banget gitu. Ini menurut lo karena apa? Apakah memang pembangunan nggak ngerata atau memang karena kultur masyarakatnya seperti apa atau kayak gimana tuh kalau kajian dari perkotaan lo? Kalau gue pakai POV perkotaan, gue percaya salah satu quote buku, tapi gue lupa siapa penulisnya. Masalahnya dari infrastruktur kota adalah ketika dia sudah dibangun, dia tidak akan bisa hilang gitu. Jadi apapun yang udah existing di kota ya udah nancep di tanah, itu akan sulit dirombak gitu. Yang bisa merombak mungkin gimana cara masyarakat akan menggunakan bangunan dan ruang-ruang itu. Cuma kalau di switch lagi pakai sudut pandang dari infrastrukturnya, jadi buku ini cerita kalau ya infrastruktur itu secara tidak langsung akan mendefinisikan, akan membentuk budaya masyarakatnya gitu. Betul. Misalnya dengan lo ngebangun banyak jalan, yaitu lo berarti secara tidak langsung menyuruh masyarakat lo pakai kendaraan ya gitu, lo beli mobil gitu. Sementara kalau emang dibangunnya dari POV masyarakat baru infrastruktur, ya mungkin kejadian-kejadian seperti macet, jalan panjang, terus commuting gak kelar-kelar gitu, ya itu akan bisa terminimalisir lah gitu. Jadi gue masih percaya kalau infrastruktur itu sebetulnya jadi senjata pasif yang agresif, karena ya dia nggak pernah bisa nyerang lo langsung, tapi dia akan mendefinisikan bagaimana lo akan hidup dan bertahan dalam ruang yang sudah saklek itu gitu sih. Dan mungkin kalau seandainya sekarang kan Jakarta Timur tuh udah mulai banyak kafe-kafe, mungkin jadi orang jadi malas juga ke Jaksel kayak gitulah bahasa kasarnya gitu ya. Enggak, Jakarta Timur tuh emang didesain buat orang pinggir dari dulu. Makanya kesan kampungan dan itu ada di Jakarta Timur. Kan Jakarta Timur semua loh. Jakarta Timur. Enggak, tapi maksud gue itu kan. Kan Batavia pindah dari kalau dari sejarah benar katanya maksudnya bangunan yang akhirnya membentuk budaya. Ya, karena di Jakarta Timur tuh emang kelompok buangan dari dulu. Nah, jadi pertanyaan terakhir gue nih. Jadi ini kan kalau menurut gue ngebaca ya Jakarta ya. Gue hidup di Jakarta tuh dulu tuh Jakarta Timur udah nggak ada apa-apanya. Sekarang udah mulai banyak tempat nongkrong di mana-mana. Bahkan di Jakarta Barat juga udah mulai bergeliat dan semacamnya gitu. Maksud gue untuk kayak gubernur ke depan gitu. Ya, gue baru mau kesana. Ada gak sih kebijakan spesifik yang sebenarnya lo harapin gitu? Iya, itu. Apakah memang udah kafe semua harus ada di semua daerah? Atau apartemen semua daerah? Karena ada apartemen di daerah Ciracas apa ya? Iya. Kagak ada yang make juga sebenarnya. Gak laku kan? Gak laku kan, yang deket itu Brigip apa Kiwi gitu? Iya. Kiwi. Gitu kan. Tuh gede gak laku juga gitu. Laku sih, tapi nggak ada yang nempatin aja. Gitu. Udah sold out, cuma jadi bahan nggak ada yang ninggalin aja. Nah, itu harus kayak gimana investasi tuh sebenarnya? Yang menurut lo harus dibenahi lah. Kebijakan dari gubernur atau sebenarnya ada gubernur yang ingin lo dukung di sini. Calon gubernur dari 3 itu gitu misalnya. Gak bisa milih juga kan, beda KTP. Oh iya juga sih. Oh iya ya. Kalau gue sih ya it's okay ketika orang-orang demand-nya for public transport, housing dan sebagainya macamnya, hal-hal yang lebih tangible, nyata gitu kan. Tapi ketika gue lihat lagi kayaknya sejauh sebelum ngomongin transport, ngomongin gimana lo bisa berpartisipasi untuk ngomong kita butuh transport gitu, in which ya lo butuh medium untuk ngomongin itu gitu. Yang mana sebetulnya kalau gue tarik lagi ya kan kalau normatifnya di otonomi daerah itu ya ada mekanisme untuk musrenbang dan lo bisa bahas tentang pembangunan lo gitu. Dan gue pikir musrenbang itu akan mirip dengan kerja-kerja gue waktu di NGO yang mana kita FGD, kita ngumpulin aspirasi warga, tapi habis itu ditelaah secara analisis, butuhnya gini-gini, jadi lebih rapi ketika bikin kebijakan gitu. Ya menurut gue kalau ngeliatnya ke case-nya Jakarta dengan APBD yang tinggi sebenarnya lo bisa ngapain aja gitu dengan duit, tapi kan ternyata masalahnya bukan di duitnya, satu ya di alokasinya, dan kedua gimana orang-orang bisa ngomong
kenapa nggak duit ini dialokasikan buat ini gitu. Jadi channelnya gitu menurut gue yang sampai sekarang terlalu kuno ya, maksudnya channel-channel musrenbang yang sebetulnya bisa dioptimalisasi, disesuaikan dengan metode yang lebih rapi. Bukannya Anies pernah bikin aplikasi ya? Anies apa Ahok gitu? Yang Jakarta, Iya, apa sih yang Jakarta Smart City. Iya, apalah itu pokoknya yang Ya itu bisa sih dalam bentuk apa, partisipasi digital, tapi kan nggak tahu lagi tuh pengelolaan di dalamnya seperti apa. Iya. Cuma menurut gue kadang yang lu butuhin channelnya intinya. yang Berarti ruang partisipasinya lah. Partisipasi masyarakat Jakarta ya. benar. Gila, tepuk tangan dong. Baiklah. Kesimpulan, Cok. Kesimpulan. Apa yang gue simpulin ya? Gue hidup di Jakarta 34 tahun dan kayaknya mati di sini deh. Males gue nyari daerah tempat lain di luar. Itu dapat tanah buat Orang Betawi, Bro. Tanahnya Betawi, banyak, oke. Bos. Siap. Enggak, warisan enak aja lu. Warisan lah. Mana mampu gue beli tanah di Jakarta lagi. Tapi maksud gue, poin gue gini. Gue bayarin lah warisan lu lah. Anjing. Oh, enggak. Jadi Jakarta tuh tempat yang sangat kompleks sih sebenarnya, melting pot. Gue besar dan ngelihat bahwa masalah Jakarta tuh ya nggak terlalu kompleks buat jadi sesuatu. Bahkan menurut gue ya, bahkan ketika gue ke Singapura atau ke Kuala Lumpur atau ke ini Asia Tenggara aja, bahkan ke Kamboja gitu misalnya siap. Berarti kesimpulan harus ada fleksibel negerinya ya. Ntar gue juga ada. Lanjut. Enggak, ini gue bandingin sama Asia Tenggara karena belum pernah ke Eropa. Jadi maksud gue dibandingin di sini, Jakarta tuh punya kompleksitas yang lebih tinggi menurut gue. Kompleksitas yang sangat tinggi ini membuat masalahnya tuh nggak akan kelar sih menurut gue. Jadi kita terima aja apa adanya begitu. Enggak, justru malah gue itu paling gak setuju saya. Enggak, justru malah sebenarnya gue ngerasa bahwa di satu sisi orang-orangnya tuh udah sibuk sama pertempuran mereka masing-masing. Benar. Jadi orang-orang Jakarta tuh gua rasa kenapa akhirnya nggak terlalu aware dengan banyak isu-isu publik karena pertempurannya tuh udah panjang selama hidupnya sih di Jakarta ini gitu. Pertempuran buat hidupnya mulai dari kelas bawah sampai kelas atas gitu pertempurannya. Nah, itulah akhirnya yang menurut gua sebenarnya ini bisa dimanfaatkan sama pemerintah. Gue yakin kalau ada ada keseriusan dari pemimpin Jakarta yang emang pengen, yang minimal Jakarta punya visi aja deh, masalahnya ntar aja gitu. Maksudnya gue harus memuji pemimpin Jakarta kayak Jokowi atau kayak Ahok dan kayak Anies juga. Biar aman gitu ya. Biar karir Bapak aman ya, Pak ya. Ya maksud gue si Jokowi berfokus pokoknya punya MRT dulu di Jakarta. Oke, itu jadi walaupun dengan segala macam masalahnya. Tapi lu IKN kagak sepakat. Ya enggak lah, kan itu kan lu kan bikin warisan murah ya jadinya. Enggak berpotensi. Gue nyelesain si Ahok, gue nyelesain LRT dulu deh, gue nyelesain busway yang bener. Anies dengan gue nyelesain Jaklingko dan nyelesain trotoarnya deh gitu. Itu kan satu visi yang pelan-pelan akhirnya membenahi Jakarta sih sebenarnya. Karena udah selama itu di masa Orde Baru yang gue rasa sangat nggak jelas, pemimpinnya tuh kayak nggak punya visi sendiri karena kan dia sangat attach sama pusat kan. Maksudnya kebijakan Soeharto, kebijakan Jakarta gitu. Nggak pernah pemimpin Jakarta tuh punya kebijakannya sendiri gitu. Nah, setelah masa reformasi pemimpin Jakarta tuh punya visi kayak Bang Yos, gue pengen punya busway dah pokoknya gimana caranya. Itu kan satu visi setiap pemimpin yang akhirnya ngebuat Jakarta jadi kayak sekarang. Gitu. Gila. Ngejilat lintas gubernur aman. Mungkin nanti abis ini Giant Seawall. Giant Seawall. Lu, Cok? Ya kalau gue sih ngomongin kota dan infrastruktur tuh isu yang sebenarnya bisa dibedah dalam ya. Karena gue sepakat tuh perebutan ruang tuh terus terjadi gitu. Entah buat perebutan ruang kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, atau para pemodal untuk nata ruang gitu kan. Dan gue selalu percaya bahwa salah satu yang bisa ngebentuk etos masyarakat atau enggak ZGC masyarakat tuh sebenarnya tata kota sebenarnya kayak gitu. Bahkan gue pernah diskusi waktu itu, tata kota tuh vital banget buat bicara soal ngebentuk masyarakat. Karena tata kota itu sebenarnya konstruksi sosial juga kan, sebenarnya konstruksi sosial. Kayak waktu itu gue sempat diskusi juga di luar Jakarta itu sama Prof. Sokoyo atau apa, orang UNER dibilangin nih, jadi dulu itu
pernah ada cerita bangun jembatan Suramadu. Oh. Jadi jembatan Suramadu itu asal muasalnya tuh pengkajinya adalah untuk membuat orang Surabaya main ke Madura. Tapi pada faktanya Terbalik. orang Madura yang ke Surabaya gitu Iya. kan. Karena akhirnya mereka niatnya mau ada pemerataan ekonomi, tapi ternyata dengan adanya jembatan malah Surabaya menjadi semakin ganas itu Penuh. untuk menyerap Gara-gara ekonomi orang gitu. Madura ke Surabaya semua. Iya, karena akhirnya gue sadar bahwa ya tata ruang adalah tata pertukaran ekonomi politik juga gitu. Dan maksud gue itu yang benar-benar harus diawasi, dan memang menurut gue anak-anak muda sekarang kalau emang lo mau punya rumah di Jakarta mungkin harus aware sampai gitu-gituan gitu. Jangan sampai kayak gue selalu nganggep kok kesannya tuh anak Jaksel tuh kayak semua gitu. Karena ada kafe di mana, padahal ada orang-orang kelas bawah yang mungkin tinggal di Jaksel yang akhirnya nggak kesorot kayak gitu kan. Kayak gitu sih menurut gue. Iya. Jadi mungkin kedepannya Musrembang itu Musrembang anjing. tidak hanya diisi oligarki, tapi secara publik teman-teman bisa partisipasi juga masalah zonasi dan kawasan di DKI Jakarta. Jadi thank you baca Thank you banget, Cak. dengan analisis lo dan semacamnya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di Wildan Momot. Bye-bye. Bye.